kembali lagi nih di channel YouTube aku, Filza Amalia. Di video kali ini aku bakal ngejelasin gimana sih syarat menikah dengan WNA. Sulit nggak sih buat nikah dengan WNA? Kalau teman-teman pengen tahu, nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa kok komen di kolom di bawah ya. Terima kasih. Teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin persyaratan menikah dengan WNA, dan ini berdasarkan pengalaman aku ya menikah pada bulan Desember tahun lalu 2019. Jadi aku pakai catatan karena persyaratannya juga cukup panjang, dan aku bakal langsung mulai aja. Yang pertama itu adalah syarat dari WNI. Jadi dari aku. Jadi aku nyebutnya di sini WNI aku dan WNA si suami aku. Yang pertama itu ada surat pengantar dari RT atau RW setempat. Jadi surat ini bisa teman-teman dapatin di mana tempat teman-teman tinggal, dan aku waktu itu cuman minta formnya ke RT aku, kemudian RT memberikan surat pernyataan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya surat tersebut aku bawa ke kelurahan untuk mendapatkan formulir, yaitu formulir N1, N2, N3, dan N4. Jadi formulir N3 itu biasanya kita dapatkan ketika kita menikah di KUA. Jadi karena kebetulan aku kemarin menikahnya di gedung, jadi aku tidak memasukkan formulir N3 ke dalam berkas pernikahan aku. Aku hanya memasukkan N1, N2, dan N4. Kemudian aku juga memasukkan berkas, yaitu fotokopi KTP aku, fotokopi KK, kemudian fotokopi ada form data orang tua. Jadi form data orang tua ini kita dapatkan ketika kita meminta berkas kepada kelurahan. Selanjutnya ada buku nikah orang tua. Jadi buku nikah orang tua ini hanya perlu kita lampirkan jika kita adalah anak pertama. Jika kita anak kedua dan seterusnya, kita tidak perlu melampirkan bukti buku nikah orang tua. Jadi karena aku adalah anak kedua, aku tidak melampirkan bukti buku nikah orang tuaku. Selanjutnya yaitu ada data 2 orang saksi. Ini juga telah disediakan formulirnya. Teman-teman hanya perlu mengisi data 2 orang saksi serta tanda tangan saksi tersebut. Saksi tersebut yaitu satu dari pihak wanita, satu dari pihak mempelai pria. Syarat selanjutnya yaitu pas foto berlatar belakang biru, ukuran 2x3 4 lembar, serta ukuran 4x6 4 lembar. Ini untuk kedua belah pihak ya, yaitu dari pihak si calon istri dan calon suami. Aku saranin buat teman-teman kalau ngeprint foto ini lebih baik dilebihkan, karena terkadang mereka meminta lebih, dan untuk di kedutaan nanti mereka juga ada meminta persyaratan yaitu foto. Selanjutnya yaitu CD foto tersebut juga kita masukkan ke dalam berkas, karena mereka juga meminta ini untuk mendaftarkan pernikahan kita secara online. Syarat lainnya yaitu bukti pembayaran PBB dan vaksin Catin. Vaksin Catin ini bisa teman-teman lakukan di puskesmas terdekat di mana teman-teman tinggal, yaitu cukup membayar Rp7.500, dan kemudian mereka akan memberikan vaksin tersebut, dan kita akan mendapatkan sebuah kartu kecil, dan kartu tersebut kita harus lampirkan ketika kita mendaftarkan pernikahan kita di KUA. Kita juga perlu membayar sebesar Rp600.000 jika kita menikah di rumah atau di gedung atau dimanapun selain di KUA. Namun jika teman-teman memilih untuk menikah di KUA, teman-teman tidak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Dan untuk pembayaran ini hanya bisa dilakukan di bank. Kebetulan waktu itu aku di Bank BRI, dan kita hanya perlu membawa bukti setoran pembayaran tersebut ke KUA ketika kita mendaftarkan pernikahan kita. Selanjutnya yaitu untuk data WNA-nya. Yang pertama kita membutuhkan CNI atau NOC, yaitu adalah sertifikat yang menyatakan bahwa WNA tersebut diperbolehkan untuk menikah di Indonesia.
dan sertifikat ini dikeluarkan oleh embassy di mana si warga negara tersebut berasal. Jadi waktu itu aku dapat NOC ini dari kedutaan Pakistan karena suami aku berasal dari Pakistan. Selanjutnya ada fotokopi identitas diri atau CNIC, ada fotokopi paspor, fotokopi akte kelahiran atau birth certificate. Jika ini dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, sertifikat ini harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia sebelum sertifikat ini diberikan kepada KUA nantinya untuk persyaratan pernikahan. Syarat selanjutnya yaitu surat keterangan single atau surat keterangan cerai jika calon suami teman-teman adalah duda. Selanjutnya ada surat keterangan domisili. Jadi suami aku berasal dari Pakistan, namun suami aku tinggal di London. Jadi dia juga harus menyertakan bukti bahwa dia saat ini tinggal di London. Surat itu bisa berbentuk surat atau berbentuk kartu identitas lainnya yang menyatakan dan menunjukkan bahwa alamat tempat tinggal suami aku saat ini. Syarat selanjutnya yaitu jika si pasangan teman-teman itu adalah muslim, dia harus menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim melalui dokumen, yaitu berupa surat atau berupa paspor misalnya yang menyatakan agamanya. Atau jika calon teman-teman adalah seorang mu'alaf, dia juga harus menunjukkan sertifikat bahwa dia telah menjadi seorang mu'alaf. Dan jika sertifikat tersebut dalam bahasa Inggris, juga harus diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya aku akan menjelaskan syarat untuk mendapatkan CNI atau NOC. Yang pertama yaitu ada Parents Affidavit. Surat ini adalah surat yang menyatakan bahwa orang tua dari pasangan kita merestui pernikahan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan di surat ini juga harus disertakan KTP atau identitas dari orang tua calon pasangan kita. Selanjutnya, sertifikat ini juga harus dilegalisir oleh Ministry of Foreign Affairs di mana negara pasangan kita tersebut berasal. Selanjutnya ada sertifikat single certificate atau sertifikat belum menikah, dan surat ini dikeluarkan oleh Union Council dari negara pasangan teman-teman berasal. Jadi suami aku kemarin mendapatkan surat ini dari Pakistan karena status suami aku yaitu masih berwarga negara Pakistan. Syarat lainnya yaitu surat pernyataan dari orang tua mempelai wanita bahwa orang tua mempelai wanita mengizinkan pernikahan ini dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Surat ini juga harus diberikan tanda tangan serta materai dari orang tua si mempelai wanita. Selanjutnya kartu keluargaku, KTP aku, juga fotokopi formulir N1, N2, N4 yang telah aku dapatkan sebelumnya dari kelurahan juga harus dimasukkan ke dalam berkas untuk mendapatkan NOC tersebut. Syarat selanjutnya adalah surat keterangan dari mempelai wanita yang menyatakan bahwa pernikahan ini berdasarkan kemauan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan jika terjadi sesuatu hal, kedutaan tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Jadi sebelum teman-teman menikah, teman-teman juga harus memastikan bahwa pernikahan teman-teman ini tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena jika terjadi sesuatu, kedutaan tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan mengurus masalah yang terjadi akibat pernikahan ini. Jadi teman-teman harus hati-hati lagi ya sebelum mendaftarkan pernikahan ini. Syarat selanjutnya adalah fotokopi identitas diri si calon mempelai pria serta fotokopi paspor pria tersebut. Dan yang terakhir adalah NOC fee sebesar Rp340.000 pada saat aku mendaftar yaitu pada bulan Desember 2019. Biayanya sebesar Rp340.000 dan itu bisa dibayarkan di Bank Danamon yang tepat berada di seberang kedutaan Pakistan tersebut di Jakarta. Jadi ketika kita mendaftarkan untuk meminta sertifikat NOC ini, baik kita dari pihak WNI
dan WNA tersebut keduanya harus datang ke Jakarta dan tidak bisa diwakilkan. Karena ketika kita meminta sertifikat ini, mereka juga akan melakukan sedikit wawancara mengenai pernikahan ini, apakah pernikahan ini didasari oleh cinta dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta kedutaan juga bertanya kepada si laki-laki apa pekerjaannya di sana dan apakah ia akan pindah ke Indonesia setelah menikah atau ia akan membawa pasangannya ke negara di mana dia tinggal. Jadi ada pertanyaan seperti itu yang ditanyakan kedutaan kepada kita. Jadi kedua belah pihak harus datang ke kedutaan. Jadi proses untuk mendapatkan NOC ini tidak lama, hanya one day service. Jadi ketika teman-teman mendaftarkan di pagi hari, teman-teman akan mendapatkan sertifikat ini di siang atau di sore hari. Kebetulan pengalaman aku, waktu itu aku mendaftarkan pukul 9 pagi dan aku telah mendapatkan sertifikatnya pada pukul 11 pagi. Hal ini dikarenakan ketika aku mendaftar, aku kesana dengan suami aku. Waktu itu masih calon suami ya, dan orang tuanya. Dan kedutaan bilang karena calon mertua juga datang, jadi mereka yakin bahwa pernikahan ini direstui dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari pernikahan ini. Dan kemudian mereka memberikan NOC itu dalam waktu kurang lebih 2 jam. Itu prosesnya sangat cepat ya. Kemudian NOC yang telah kita dapatkan ini harus kita translate lagi ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Biaya untuk translate ini tergantung di mana teman-teman mentranslate. Cuman kemarin aku satu lembarnya sekitar Rp80.000. Jadi ada beberapa sertifikat sih yang harus ditranslate, yaitu waktu itu surat pernyataan bahwa suami aku single dan belum pernah menikah, kemudian afidavit dari orang tuanya, serta NOC ini. Jadi ada 3 berkas yang harus aku translate, dan berkas itu 3 lembar, namun ketika ditranslate menjadi 5 lembar dan kemudian itu dikalikan 80.000, jadi kita juga harus mengeluarkan sekitar Rp400.000 untuk biaya translate. Selanjutnya, segala persyaratan yang tadi yang telah kita dapatkan kita bawa ke KUA, dan kita juga mendaftarkan tanggal pernikahan kita serta mahar apa yang akan diberikan oleh si pihak laki-laki ketika kita menikah. Kemudian segala persyaratan tersebut dan data-data tersebut kita berikan kepada KUA, dan KUA akan memproses pernikahan kita. Dan sebaiknya kita mendaftarkan pernikahan kita minimal H-2 minggu sebelum waktu pernikahan, karena ketika kita mendaftarkan kurang dari 1 minggu pernikahan, maka itu ada persyaratan tambahan yang harus kita penuhi, dan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan kenapa pernikahan ini dilakukan secara mendadak. Jadi teman-teman, lebih baik kemarin aku mendaftarkan pernikahan aku sekitar 2 bulan sebelum waktu pernikahan, karena ini juga bertujuan untuk ketika teman-teman melangsungkan pernikahan di luar KUA, teman-teman bisa mendapatkan jadwal sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Karena ketika kita melangsungkan pernikahan, orang dari pihak KUA juga akan di sana untuk menjadi saksi dari pernikahan kita. Dan ketika itu aku melangsungkan pernikahan aku pukul 8 pagi di gedung, dan alhamdulillah aku dapat jadwal sesuai dengan yang aku inginkan, karena aku mendaftarkan pernikahan aku jauh-jauh hari sebelum waktu pernikahan ini. Dan alhamdulillah juga waktu itu persyaratan aku yaitu NOC ini tidak aku berikan ketika aku mendaftarkan pernikahan, namun aku berikan sekitar H-3 pernikahan aku, karena waktu itu suami aku tidak bisa bolak-balik datang ke Indonesia dan dia hanya datang sekali. Dan waktu itu kita langsung ke kedutaan. Aku waktu itu juga dari Padang berangkat ke Jakarta untuk datang ke kedutaan untuk mendapatkan NOC ini, dan KUA juga sangat membantu proses kami saat itu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Biayanya juga tidak terlalu mahal, namun teman-teman yang paling penting itu harus sabar, karena prosesnya ini sebenarnya tidak terlalu sulit, namun cukup memakan waktu menurut aku, terutama untuk mendapatkan NOC ini dan berkas-berkas yang harus diberikan oleh si WNA dari negara asalnya.
Dan contohnya ketika seperti kasus suami aku tinggalnya di London dan berkas-berkas harus didapatkan di Pakistan. Jadi orang tua dari suami aku juga harus lebih ekstra mengeluangkan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan berkas-berkas ini, karena semuanya harus diwakilkan kepada orang tuanya, karena suami aku tidak berada di Pakistan. Jadi sekian informasi aku mengenai persyaratan menikah dengan WNA. Kalau masih ada informasi yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di kolom di kolom komentar. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman yang ingin melangsungkan pernikahannya dengan warga negara asing. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dadah.